Teman-teman Republik Akuntansi, mari sekarang kita membahas tentang pelunasan bond. Jadi bond itu bisa dilunasi dengan istilahnya redemption, atau ini adalah pelunasan dengan kas ketika sudah jatuh tempo. Ini pelunasan normal, jatuh tempo dilunasi. Jurnal redemption ini sudah dibahas di jurnal akuntansi lengkap tentang bond, karena ini adalah kejadian yang normal. Tetapi selain redemption, sebenarnya ada yang namanya extinguishment atau dilunasi sebelum jatuh tempo. Caranya bisa bermacam-macam, bisa dengan cash, bisa dengan ditukar aset atau securities, ekuitas, bisa dengan cara renegosiasi kontraknya, termnya. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama, extinguishment dengan cash, dilunasi sebelum jatuh tempo dengan cash. Mari menuju ke worksheet. Kita perhatikan case-nya. Pada tanggal 1 Januari menerbitkan obligasi nominal 500 juta, N 7 tahun, kupon 10%, bunga pasar 12%, annually. Selesai ya. Ini normal saja. Dari sini kita bisa menghitung present value-nya. Tapi kita lanjutkan dulu baca soalnya. Bond ini mempunyai fitur callable. Jadi penerbit bisa sewaktu-waktu melunasi. Ketika dia udah punya uang, bisa melunasi kapanpun itu dengan fitur callable ini. Pada 1 Agustus 2022, jadi ini kan harusnya 7 tahun 2027 nih baru jatuh tempo. Tapi ternyata 1 Agustus 2022 PT Lajar Jaya punya uang untuk melunasi bond tersebut. Ya, sepakat di harga 101. Belum termasuk accrued interest. Nah, efeknya apa? Nanti dulu, kita yang jelas dari data yang ini bisa mendapatkan PV sebagai berikut. PV-nya 454, jadi diskon 45 juta. Kemudian kita juga bisa membuat tabel amortisasi sebagai berikut. Ini adalah tabel amortisasinya. Silahkan cek video sebelumnya. Kita akan langsung fokus di pelunasannya di sini ya. Jadi jurnal-jurnalnya juga normal semua. Ada jurnal penerbitan bond, jurnal penyesuaian interest expense sesuai dengan angka yang ada di tabel, sampai dengan 1 Januari 2021 jurnal pembayaran bunga. Nah, kita sekarang fokus ke 2022. Pada tanggal 1 Agustus 2022, ketika dia akan dilunasi, jurnal terakhir yang dibuat adalah 1 Januari 2022 ya, sebelum tanggal ini, yaitu jurnal pembayaran bunga. Nah, di sini kita harus melakukan jurnal penyesuaian dulu, penyesuaian amortisasi bond. Jurnalnya interest payable, bond payable, dan cash. Nilainya berapa? Ini 1 Januari 2022, ini 1 Januari 2023. Nilai yang di bawah ini adalah untuk 12 bulan. Kalau sampai Agustus, itu sebenarnya baru Agustus awal ya, jadi Agustusnya nggak dihitung. Jadi sampai Juli, baru 7 bulan. Oleh karena itu, kita ambil proporsionalnya 7/12, interestnya dikali ini. Amortisasinya juga sama, 7/12 dikali ini. Cashnya ini harus dibayar ya, 7/12 dikali ini. Karena tadi di soalnya tidak termasuk accrued interest, jadi di sini cashnya harus dibayarkan. Selanjutnya baru kita catat di tanggal yang sama adalah jurnal pelunasan bond dengan cash tersebut, jurnal extinguishment. Di debit ada bonds payable, tentu saja dilunasi sesuai dengan nilai pada 1 Agustus 2022. Ini adalah nilai 1 Januari. 1 Agustus ditambah penyesuaian yang barusan. Ini semua akan terlunasi. Di kredit tentu kita membayarkan cashnya. Di soal disebutkan harganya 101%, 101% atau 1,01. Dikali berapa? Nominalnya, bukan carrying amount-nya ya, dikalikan nominalnya. Nominalnya adalah 500 juta. Ketemu 505, selisihnya di mana? Debit atau kredit? Untuk balance di
debit. Jadi kita membayar 505 untuk bond yang hanya 467. Maka kita laba atau rugi? Mencatat loss. Lossnya berapa? Selisihnya. Ya, ini jurnal extinguishment with cash ya. Jadi intinya adalah disesuaikan dulu amortisasi pada tanggal pelunasan. Enak kalau tanggal pelunasannya adalah tanggal-tanggal yang ada di tabel ini. Jadi tinggal ngambil carrying amount yang ada di sini. Tapi kalau pelunasannya kayak gini, Agustus harus bikin amortisasi dulu ya. Dan cash ini dibayarkan dulu. Tergantung soalnya sih. Kalau misalnya soalnya tadi sudah termasuk, maka 505 ini akan dikurangi dengan 29. Maka lossnya hanya 8 juta. Tapi di soal di sini tertulis belum accrued interest. Berarti 101 tadi murni hanya untuk pelunasan saja. Tapi kalau sudah termasuk ya, maka segini ya. 475 101 itu adalah 475 tambah 29 ya kan. Tapi kalau belum termasuk seperti soal yang ini, maka lossnya 37. Silahkan dipelajari ulang kalau ada yang belum jelas di note Excelnya. Semoga bermanfaat. Mari terus membumikan akuntansi bersama Republik Akuntansi.